Ya, halo semua, balik lagi denganku Egy JP Ananta, tentunya di EZ Channel. Kali ini seperti rutinitas konten sebelumnya ya, dimana kita akan merakit kit yang sebelumnya udah pernah aku unboxing, dan juga ini merupakan rare kit. Bisa kalian lihat sendiri ya. Di depan kita ini ada kit yang bernama Max Breaker, dimana ini dia Super X chassis. Jadi bisa dibilang ini bakal jadi Super X chassis pertama yang dirakit di channel ini. Dan juga mau sedikit info ya, ini kit dari Max Breaker ini juga masih satu timeline ya. Kalau di animenya itu masih satu alur sama si Let's Go. Dan juga ini dulu animenya itu bernama Let's Go Max, dimana si tokonya ini jadi karakter utamanya ya, dimana ini bisa dibilang maknumnya lah dari si Go. Kalau yang dari Let's Go Max, si Max Breaker ini. Mungkin tanpa lama-lama lagi ya, nggak usah cerita kebanyakan, kita langsung lihat dulu sekitar boxnya. Ini tampilan cover depan dari si Max Breaker, seperti ini tampilannya. Mungkin kita buka dulu lah plastiknya ya, karena dia mantul cahayanya. Ini di packing plastiknya bagus ini. Ya. Oh, gampang bukanya. Kita singgah dulu plastiknya. Ya, seperti inilah cover depan, dimana ada keterangan nama kit beserta chassis. Oh ya, aku juga sedikit info ya. Dulu nih chassis ini bisa dibilang chassis paling tebal di eranya, karena ini tebal dan juga bobotnya agak sedikit berat. Dan juga dibandingkan dari chassis zaman dulu seperti Super FM, Super One, VS, itu chassis ini yang paling berat karena dia itu tebal banget. Jadi kalau misalnya dimainin untuk sekedar jalan-jalan biasa terus nabrak tembok, itu aman banget ketimbang si Super One ya, karena ini chassisnya benar-benar tebal. Terus bagian samping, nah ini seperti inilah penampilan dari si Super X. Itu kalau kalian lihat ya, perakitannya itu mirip-mirip kok zaman sekarang tuh kayak si AR chassis, karena peletakan gearnya itu masih sama ya, seperti ini. Terus memasang dinamonya juga dari bawah, jadi mudah tuh melepas pasangnya. Kemudian apalagi ya, ini keterangannya dinamo tapi dalam bahasa Jepang. Dan juga kita lihat cover sampingnya tuh seperti ini ya, hanya keterangan sama seperti cover atas, tapi di sini ada keterangan made in Jepang, manufactured in Japan. Nah ini dia, kok ingin jelasnya nih. Bagian samping ini basic tune up si Super X tuh seperti ini ya. Dan juga ini kalau kalian bertanya, kitnya ini made in Japan, makanya aku bilang kemarin ini rare kit. Sedikit hoki dan juga sedikit agak tinggi harganya. Cuman aku nggak bisa spill ya, karena nanti kalian nemu itu harganya pas sudah berbeda-beda. Jadi ya bisa kalian cek sendiri aja di Tokped kalau memang masih ada yang jual. Oke, mungkin langsung aja kita lihat dulu ya dalemannya. Ini kayaknya udah agak lama kitnya nih. Oke, kita lihat ini dia bentukan bannya. Dia tuh kalau ukurannya ya, dia tuh
semua jadi kayak ban belakangnya si Super One. Ini ukurannya. Kalau kalian masih punya Super One itu, ya inilah ukuran ban belakangnya, sama itu. Kayak ukuran pelaknya, bukan ban. Tapi sama aja sih. Bannya itu standar ya, karet seperti ini. Dia ada gerigi-geriginya, ada polanya di bannya nih. Untuk roller dia gini ya, standar yang sering kita jumpa juga di Super One juga ada roller, terminal, gear, dan pasta. Oke, kita lihat dulu ini bentukan bodi serta part-part lain. Ini dia, kalau kalian ingat nih ya, ini rada-rada mirip di AR kayak gini. PS juga sama. Yang penutupnya nih yang agak unik nih. Dia menutupi seluruh baterai itu sama kayak si MA atau apalah. Kayaknya sama sih. Juga nih dia ada akar belakang. Kayaknya yang udah mulai dapat akar belakang dari part itu mulai dari CTS ya, PS baru ke Super X. Kalau misalnya Super One itu nggak dapat ya, polos saja langsung chassis. Oke, kita langsung lihat dari chassisnya ya. Nah, ini yang aku bilang, ini chassisnya itu tebel. Jadi kalau buat main di jalanan ini aman, misalnya nabrak tembok atau apa pun dikasih aman karena ini tebal dibandingkan Super One dulu ya, karena dia ininya tipis, jadi bagian sini tuh mudah patah. Beda dengan Super X ataupun PS itu ya, itu udah mulai tebal bahannya. Dan ini peletak saklar, dia main serong sama seperti di PS PZ. Nah itu sama, itu mirip-mirip ya. Peletakan di ramu masuknya dari bawah ya, sama seperti AR juga dari bawah kan ya. Seperti inilah bentukan chassisnya. Ini udah lama banget nggak ngerakit si Super X. Oke, ini dia stikernya. Inilah kalau perbedaan kit original ketimbang yang KW. Dia kalau misalnya disimpan bertahun-tahun dan begitu lama juga, stiker itu bakal tetap awet. Kecuali nanti dia kalau udah dipasang ke bodi ya, itu stikernya pasti agak sedikit ngangkat lemnya, jadi wajar. Kalau misalnya dibiarkan di sini itu bakal tetap awet stikernya, dan juga warnanya masih tetap bening. Ini yang menandakan ya, salah satu menandakan kitnya ini ori, yaitu dari stikernya. Karena sebelumnya kalau kita lihat dari Audi ya, itu kit pun udah bertahun-tahun, tapi stikernya itu udah nggak bisa dipasang, lemnya udah hilang, terus berwarna menguning semua. Kalau misalnya yang asing nggak ada, dia lebih awet. Oke, ini isiannya buku panduan perakitan. Kalau karakteristik made in Japan gitu ya, beda dengan yang made in Filipina. Masih dapat satu kertas kuning, dan di kertas kuningnya itu nih dia. Kalau yang Filipina nih, ini bakal diletak di kertas kuning itu ya, kalau kalian ingat. Oke, mungkin langsung kita rakit aja kali ya. Pertama kita buat dulu tang potong dan juga obeng aja. Oke, jadi perakitan kali ini akan agak ku lambati ya. Mungkin kalian yang juga penasaran gimana sih rakit si Super X, nggak seperti rakit-rakit konten yang sebelumnya ya, karena aku percepat aja kalau udah keseringan ngerakit kitnya. Oke, mungkin silahkan dinikmati perakitan kitnya, mulai dari ngelepas ban dulu.
you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed as I bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed. Let me all of the pain seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed as I bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed. Let me bleed. Let me. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed as I bleed for you, cry for you. Oh,
seems to follow, like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And ya. Oke, ini kitnya udah selesai dirakit. Ini tadi kelihatannya kenapa sih kok nggak masang dinamo, karena itu posisi dinamonya itu ada di bawah, jadi easy banget untuk dipasang, jadi nggak usah dicetak-cetek. Kalau bisa dibilang ini Super X itu chassis yang mudah ya, mudah dan ramah digunakan kalau bisa dibilang. Dan juga tadi ya aku lupa ngasih tahu kalau misalnya kit dari made in Japan itu yang udah pasti itu nggak bakal dapet dinamo ya. Tadi ini kita lihat ya sisanya nggak ada dinamo. Kalau kalian beli yang made in Filipina tuh pasti dapat dinamonya. Itu udah kayaknya memang dijual terpisah ya, mereka nggak jarang ngeluarin dinamo standar mereka. Jadi di sini bakal ku tes nggak pakai dinamo yang ada aja, mungkin kita pakai dinamo yang ini aja kali ya, yang dikasih dari bawaannya pas ngebeli kit loop kemarin. Ini mana gearnya? Oh ini dia gearnya. Nah di sini juga nanti bakal aku lihat ya gimana pemasangan si dinamo ke chassis Super X. Ya jadi ini terminal kuningannya udah dipasang ya di dudukan atau rumah atau bisa dibilang sarang si dinamo. Ini tinggal pasang. Nah sampai bunyi cetek gitu. Udah kita tinggal masuki dari bawah. Ini gini ya, ini ya masangnya agak dibalik, jadi tinggal kita pasang. Nah sudah terpasang, tinggal kita tutup seperti ini. Nah seperti itulah simpelnya pasang dinamo dari chassis Super X ini. Bisa dibilang kalau dulu ini chassis paling mudah untuk dirakit dan juga paling mudah untuk dibuka ya dinamonya, ketimbang chassis lain yang rada keras, apalagi Super FM atau Super One ya, sedikit effort buat nekennya juga udah dikit effort, harus hati-hati juga karena rumah dinamonya tuh atau apanya rawan patah. Mungkin kita tes dulu ya nyala atau enggak nih, kita ambil baterai dulu. Nah ini kita tes pakai baterai Alkaline ya, karena aku nggak punya baterai Fujitsu, mungkin nanti bisa dibeli karena ini belum ada niatan buat di track dulu. Kalau nanti udah niat di track baru beli si Fujitsu itu yang warna pink beserta chargernya. Ini rada besar, kita hidupi, tidak nyala. Oh ini ada yang salah nih di gearnya nih. Nah, ini dia nyangkut. Kita lihat dulu di dinamonya. Kagak kesentuh, apa memang kurang masuk ya? Kita keluarin dulu dinamonya nih. Soalnya kemarin nih di tes di stop nyala harusnya, karena gearnya nggak nyampe. Aduh nyangkut di baterai kayaknya nih. Baterainya dibuka dulu aja. Nah
aman, tinggal narik. Masih nyangkut juga. Ini gear aman belakang, berarti masalah di sini apa kurang terlalu masuk. Kita cek dulu, dia tidak sampai. Udah harusnya bisa sini, karena udah rada di press. Tinggal ini, coba kita pasang baterai lagi. Harusnya nyala, harusnya. Nah, nyala ya. Tadi karena gear si dinamo kurang tekan, jadi dia nggak nyangkut. Nah, ini dah suaranya lumayan oke ya, memang bawaan dari si Sloop. Oke, ini udah nyala, kita tes. Nah, lepas saja baterai. Next step itu perakitan si body ya. Body ini si max breaker kita copoti dulu satu-satu. Oke, kita tutup dulu ya biar ngeliat panduan dari boxnya, peletakan stikernya, peletakan preteran ini. Mungkin langsung aja kita cetik, kita snap out. Kita snap langsung biar jadi ya. Oke, inilah penampilan si max breakernya, bodinya setelah dipasang stikernya. Mungkin kita langsung kunci aja kali ya di chassisnya. Langsung kita pasang aja bodinya. Ini udah sentuhan terakhir. Nah, inilah hasil dari perakitan si max breaker, dan ini udah kelar dirakit. Seperti inilah tampilannya. Mungkin kita bakal bikin review kali ya, untuk melihat ke sekeliling dari si max breakernya. Oke, kita review.
Ya, jadi seperti itulah hasil review dari si Max Breaker. Dan juga nih, jadi bisa dibilang Super X pertama ya, sekali lagi yang dirakit di channel ini. Dan juga dulu agak sedikit ingat ya, dimana dulu nemui kit ini nih, ada aja tuh depan rumah orang dagang, dimana dulu masih kayaknya pamornya tuh kit-kit dari Senggo, karena dulu sedikit bosen beli dari seri mereka, dulu udah punya semua. Jadi yang belum punya tuh ini si Max Breaker. Terus kayaknya kalau nggak salah zaman-zaman itu pun udah muncul seri animenya ya, seri animenya itu udah muncul dulu ya, zaman-zaman dulu tiap minggu lah itu udah muncul seri animenya ya. Jadi seperti inilah looks dari kits dari Max Breaker yang sudah selesai kita rakit. Kalau bisa dibilang nih ya sedikit nostalgia ya, karena udah jarang banget itu chassis Super X, apalagi Super One ya yang udah ada di pasaran. Apalagi nanti bakal nyari basic tune-up-nya itu udah bakal susah banget sekarang, karena ya ngikuti zamannya chassis zaman sekarang sih. Jadi kalau chassis ini bisa dibilang dari kit-kit langka yang atau rare. Mungkin sebagian orang tuh bakal nyimpennya ya dalam box ini, tapi enggak, aku bakal letak di display. Memang niat awalnya tuh ngumpuli lagi beberapa kit yang udah pernah aku rakit dulu pas masih zaman SD semuanya berhilangan. Sekarang mungkin ya bisa disimpan ya, atau buat jangka panjang buat pajangan, karena udah memiliki tempatnya. Beda dengan dulu asal letak pasti udah bakal hilang. Oke, jadi sekian dulu konten kita hari ini, yaitu merakit dari si Max Breaker yang merupakan Super X chassis. Seperti biasa, kalau kalian suka pembahasan kali ini silakan di like, kalau enggak ya terserah. Sampai ketemu lagi di konten merakit kit-kitku yang lain selanjutnya. Goodbye.